I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianur Iskandar bertemu lagi di review ke-8 Hukum Pidana dosen pengampu Ibu Profesor Haji Heni Nuraini SHMH dan Bapak Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview tentang teori ajaran sebab akibat. Yang pertama yaitu ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi yang disebut dengan Berdigung teori, yaitu yang berawal dari von Bury atau Jerman, yang di dalamnya yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Nah, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini yaitu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Nah, tujuan dari mempelajari teori-teori tersebut yaitu adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakanlah sebab akibat dari teori tersebut. Kemudian ada teori individualisasi, yaitu teori yang mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat dari diri sendiri. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu. Nah, syarat itu dilihat secara sendiri-sendiri. Kemudian tokoh atau penganut teori individualisasi ini yaitu ada Birkmayer, yaitu mengatakan sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Binding. Sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan dari serangkaian faktor yang unggul. Terus yang ketiga yaitu ada teori generalisasi, yaitu teori yang melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang tersebut. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Nah, untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif dan penentuan objektif. Kemudian, teori kausalitas ini
adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat. Kemudian tinjauan terhadap teori kausalitas, yaitu dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari Van Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tindak berbuat yaitu muncul dalam delik omisisi dan delik omissionis atau per omissionem commissia, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Yang kedua, ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya yaitu penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang terjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh si penjaga tersebut. Teori dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari sesuatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melupakan atau melakukan sesuatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis maupun tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, yaitu suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadi atau sebab. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dari review ke-8 ini tentang teori sebab akibat atau kausalitas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.